Baik, perkenalkan saya Indah dengan NPM 22410006. Jadi, di sini saya akan membuat model penelitian saya dan menguji hasil penelitian saya melalui SmartPLS. Jadi, setelah buka aplikasi SmartPLS, kita langsung masuk ke import data. Setelah itu masukin kuesioner kita. Lalu kita import. Setelah semua sampelnya masuk, kita back. Lanjut kita create model. Untuk model tipenya di sini pakai PLS STM. Modelnya kita buat di sini statis. Lalu di sini kita lanjut buat modelnya. Variabel pertama saya ada ethical obligation. Behavioral control. Ketiga, di sini saya ada subjective norms. Keempat, di sini saya ada environmental concern. Lalu untuk bagian mediasi, saya ada green protest intention. Lalu untuk dependent, di sini saya ada willingness to pay premium. Lanjut, kita konekkan. Setelah semua selesai di-connect, kita calculate. Yang pertama di sini saya akan kalkulasi bagian algoritma. Kita start calculation. Ini merupakan hasil dari PLS algorithm. Lalu kita masuk ke kalkulasi yang bootstrapping. Oke, ini merupakan hasil dari bootstrapping. Untuk hasilnya saya sudah buat dalam satu file, jadi saya jelaskan dari file tersebut. Jadi yang pertama di sini itu ada hasil uji dari PLS algorithm. Yang pertama itu uji common method variance. Jadi di sini itu yang pertama ada VIF. Jadi VIF ini ketentuan nilainya itu di bawah 3. Untuk hasil yang saya dapatkan dari penelitian ini, yaitu semuanya antara 2,1 sampai 2,3. Jadi untuk hasil VIF saya ini semuanya memenuhi kriteria. Lalu masuk ke autoloading. Untuk ketentuan nilai dari autoloading itu sendiri ada 0,7. Untuk hasil yang saya dapatkan semuanya memenuhi di atas dari 0,7. Selanjutnya di sini ada Cromba Alpha, Composite Reliability, dan juga AVE. Jadi untuk Cromba Alpha juga di atas 0,7, Composite Reliability juga di atas 0,7, dan juga untuk AVE juga di atas 0,5. Jadi hasil uji saya ini semuanya bisa diterima atau semuanya memenuhi kriteria. Lalu di sini saya ada HTMT. Untuk HTMT di sini itu ketentuan nilainya itu di bawah dari 0,85 atau di bawah dari 0,9. Untuk hasil yang didapatkan dari penelitian saya ini semuanya tidak memenuhi kriteria karena hasil yang didapatkan itu di atas dari 0,9 sampai dengan 1. Jadi untuk HTMT di sini saya tidak memenuhi kriteria. Untuk Fauna Laker,
Di sini juga hasil yang saya dapatkan itu juga tidak memenuhi kriteria, dikarenakan semua dari nilai konstruknya ini memiliki akar kuadrat AVE-nya lebih besar daripada korelasinya, sehingga hasil ini juga tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya di sini ada hasil uji dari bootstrapping. Yang pertama ada paired coefficient. Jadi untuk nilai dari paired coefficient ini, nilai P value-nya itu harus di bawah dari 0,050. Di sini dari hasil uji yang didapatkan, terdapat dua variabel yang nilainya itu di atas dari 0,05. Yang pertama ada environmental concern, willingness to pay, dengan nilai 0,578 itu tidak memenuhi dikarenakan kriteria dari p-value itu adalah 0,050. Selanjutnya ada grant purchase intention, willingness to pay. Hasil ini juga tidak memenuhi kriteria karena 0,052 itu juga termasuk di bawah dari 0,050, sehingga dua variabel ini tidak memenuhi kriteria dari p-value. Lalu selanjutnya di sini saya akan bahas tentang confidence interval. Jadi untuk confidence interval di sini itu digunakan untuk memberikan gambaran tentang rentang nilai yang untuk koefisien jalur. Jadi dengan tingkat kepercayaan itu 95%. Jadi koefisien jalur yang 95% tidak mencakup 0, maka hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dan jika sebaliknya nilai 95% yang mencakup 0, maka hasil tersebut tidak signifikan secara statistik. Lalu selanjutnya di sini ada specific indirect effect. Jadi efek tidak langsung ini mengacu pada dampak suatu variabel terhadap variabel lain melalui mediasi atau melalui variabel perantara. Jadi di sini ketentuan nilainya itu, p-value-nya itu harus lebih kecil dari 0,05. Efek tidak langsungnya itu dianggap signifikan. Sebaliknya jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka efek tidak langsungnya itu dianggap tidak signifikan. Untuk hasil yang didapatkan dari spesifik indirect effect ini, semuanya di atas dari 0,05, sehingga hasilnya ini tidak memenuhi dari kriteria. Lalu di sini ada R-square. Untuk R-square sini itu untuk mengindikasikan seberapa baik model memprediksi variabel dependent. Jadi ketentuan nilai dari R-square ini adalah di atas 0,75 itu dikategorikan sebagai nilai yang kuat, dan untuk hasil yang didapatkan ini semuanya di atas dari 0,75, sehingga konstruk ini mendukung validitas model. Lalu untuk F-square, IS-square ini ketentuan nilainya itu 0,02 itu kecil, 0,15 itu sedang, dan juga 0,35 itu besar. Untuk hasil didapatkan dari F-square ini untuk variabel environmental concern ke grant purchase intention itu 0,2, termasuk nilai yang kuat, dan untuk environmental concern ke willingness to pay itu nilainya 0,002, itu termasuk nilai yang kecil. Lalu di sini ada SRMR, yaitu standard root mean residual. Di sini ketentuan nilainya itu 0,08, itu modelnya baik, dan di bawah dari kecil dari 0,1 juga masih bisa diterima. Jadi untuk hasil yang didapatkan ini 0,039 itu menunjukkan modelnya masih memiliki kesesuaian yang baik antara data yang diobservasi. Lalu yang terakhir, di sini ada hasil uji dari GOF atau Goodness of Fit. Jadi di sini itu merupakan ukuran kelaikan model secara keseluruhan dalam model PLS. Jadi untuk rumus GOF ini adalah akar dari AVE dikali dengan S-square. Jadi untuk nilai AVE-nya itu semua ditambahin
dengan nilai ratanya 0,777. Untuk hasil square-nya di sini itu ada green purchase intention dan willingness to pay dengan rata-ratanya adalah 0,882. Sehingga setelah dirumuskan hasilnya itu 0,828. Hasil ini menunjukkan bahwa GOF itu termasuk dalam kategori tinggi, di mana dapat disimpulkan bahwa model memiliki kelayakan model yang sangat baik. Sekian itu saja dari hasil uji penelitian saya melalui Smart PLS. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga saya ucapkan terima kasih.